Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salve damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu, tanggal 14 September 2024. Yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah Anak Manusia harus ditinggikan, agar siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Musa meninggikan ular, yaitu patung ular tembaga, karena saat itu bangsa Israel segera mengalami musibah banyaknya ular berbisa. Dan Musa membuat itu dan menganjurkan kepada orang yang dipatung ular itu, bila memandang patung ular tembaga itu, maka mereka akan sembuh dan bisa ular itu yang memakut mereka akan menjadi tawar. Nah, di sini kita lihat bagaimana ular ditinggikan dengan menaikkan pada tongkat. Dan siapa yang percaya akan keselamatan dengan memandang ular itu, mereka akan sembuh dari bisa ular yang memanggul mereka. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, agar siapa yang percaya boleh hidup yang kekal. Peristiwa saat Musa meninggikan ular tembaga dengan peristiwa Yesus yang ditinggikan tentu mempunyai kesamaan, namun juga ada banyak perbedaan. Kalau kita lihat dalam kejadian Musa yang meninggikan ular, umat Israel yang memandang ular tembaga itu dengan sendirinya akan sembuh dari panggutan ular. Namun kali ini, apakah Anak Manusia yang ditinggikan itu adalah sebatas Yesus yang disalibkan, yang tergantung di kayu salib? Satu sisi, kata meninggikan dalam Injil hari ini memang Yesus yang tersalib, ditinggikan di atas kayu salib. Namun di luar itu ada juga makna, yakni Yesus Anak Manusia yang dimuliakan, ditinggikan dengan kesetiaannya menjalani semua proses hingga ia naik ke surga. Inilah peristiwa meninggikan Anak Manusia. Di sini ada perbedaan antara Musa yang meninggikan ular tembaga dengan Anak Manusia yang ditinggikan. Sebab Anak Manusia tidak selamanya ada di kayu salib. Namun apakah setelah Yesus tidak lagi di kayu salib, ia sudah tidak ditinggikan? Nah, setelah Yesus tidak lagi di kayu salib, Anak Manusia atau Yesus tetap ditinggikan, sebab ia dimuliakan dengan ia naik ke surga. Ia bangkit dan naik ke surga. Sinilah Yesus ditinggikan. Lalu, bagi kita yang ingin mendapat atau memperoleh hidup kekal, tidak cukup hanya memandang salib atau memandang tubuh Yesus yang tersalib. Kita dituntut untuk memandang dan percaya, beriman, menjalankan apa yang telah diajarkan Yesus lewat sabdanya, lewat Injilnya.
Disinilah bedanya keselamatan dengan memandang ular tembaga dan keselamatan dengan memandang anak manusia yang ditinggikan. Memandang anak manusia yang ditinggikan artinya kita percaya. Dan siapa yang mau percaya kepada Yesus, mengikuti apa yang ia katakan, hidup dalam gereja yang ia dirikan, mengimani anak manusia, itulah yang terselamatkan. Sebab Yesus datang sebagai terang. Siapa yang mau hidup dalam terang itulah yang akan mendapat hidup kekal. Dan siapa yang menghindari terang, ia sesungguhnya sudah berada di bawah hukuman. Atau orang yang menghindari terang akan selalu hidup dalam kegelapan yang kekal. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih umat Allah dimanapun kita berada. Kita diajak untuk percaya, mengimani anak manusia, dan mau hidup dalam terang Kristus, sehingga kita pun kelak beroleh hidup yang kekal, karena Kristuslah yang menjamin kita untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Yesus anak manusia telah ditinggikan. Siapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.